Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ridho Allah, mengharapkan ridhonya dan juga mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, yakni berkaitan tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembahasan hari ini kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, maka kita mesti memahami apa kompetensi dasar yang harus dicapai, yakni kalian diharapkan mampu menganalisis isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Maka dengan itu tujuan pembelajaran apa yang harus kalian capai? Pertama adalah mampu menyebutkan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, mampu menjelaskan isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, mampu menentukan isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, mampu membandingkan isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, dan kelima, mampu menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, dan yang keenam, mampu merencanakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pada pembahasan, Bu Sri akan terlebih dahulu mengajak kita semua untuk merenungkan akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kekuasaan Allah hanya dapat dirasakan tentunya oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan yang Allah telah hamparkan di muka bumi dan alam semestanya. Dalam hal ini, bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia. Namun tentunya hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu orang-orang yang mau mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Pada pembahasan ini pun kita akan menguraikan tentang apa saja tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapat oleh orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya, dan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kesucian atau mengotori jiwanya. Maka semuanya ini akan kita pahami dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Mari anak-anakku kita membacakan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha
wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, apa yang dapat kita pahami dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10? Pada surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, di dalamnya Allah mengabarkan atau menjelaskan adanya 7 fenomena alam yang menakjubkan. Di antaranya tentunya adanya matahari, yang kedua adanya bulan, yang ketiga adanya waktu siang, keempat adanya waktu malam, yang kelima adanya langit, yang keenam adanya hamparan bumi yang begitu luas, dan yang ketujuh adalah jiwa manusia. Kesemuanya dari 7 fenomena alam yang menakjubkan ini semuanya berjalan dengan teratur di dalam hukumnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita sebut sebagai sunnatullah. Baik, anak-anakku sekalian, pada ayat pertama wasyamsi waduhaha, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Pada ayat ini Allah menjelaskan maksudnya adalah sinarnya pagi hari, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya, dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan waduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari tampak jelas pada siang hari. Lalu di ayat kedua, wal qamari idza talaha, yang artinya dan bulan apabila mengiringinya, yakni yang dimaksud adalah mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam bulan pun muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pada bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan pun akan muncul. Pada ayat ketiga, wan nahari idza jallaha, yang artinya dan siang apabila menampakkannya. Fenomena ini tentunya yakni siang yang apabila terang benderang, dengan siang tentunya kita nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya yang menyingkap kegelapan. Dan di ayat keempat, fenomena yang keempat tentunya walaili idza yaghshaha, yang artinya dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Lalu di ayat kelima, was-samaa'i wa ma banaha, yang artinya dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Dan di fenomena yang keenam, wal ardi wa ma tahaha, yang artinya dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluknya untuk memanfaatkan bumi beserta segala isinya. Dan yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawaha, yang artinya dan jiwa
serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Di ayat ke-8 menjelaskan bahwa 7 fenomena alam yang tersebut di atas, yakni sumpah yang Allah ucapkan, tentunya semuanya adalah Allah ingin menunjukkan adanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan atau ketaatan dan kefasikan dan keburukan. Maka di ayat ke-9 bahwa jiwa yang sempurna dikatakan qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu. Makna dari zakkaha adalah zakah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud adalah siapa saja yang berusaha menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Namun sebaliknya, di ayat 10, wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotori yang dimaksud dengan membawa dan meletakkan jiwanya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia berbuat maksiat dan justru meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga ia berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian, dan tentunya ia akan masuk ke dalam neraka jahim. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan mengenai surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Semoga dengan pembahasan tentang surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini kita akan semakin kuat, semakin iman kita bertambah akan adanya kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita hamba-Nya, dan tentunya semuanya karena Allah sayang dan cinta kepada kita hamba-Nya. Demikian, mari kita akhiri pembahasan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Sri mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.